bahwa kekuasaan mengatur hukum. Bukankah pelanggaran etika yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi part of daripada kekuasaan mengatur hukum? Hanya bersandar pada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak mengelaborasi lebih lanjut visi kedepannya apa. Dari 0 sampai 100 maka nilainya Ganjar itu ada pada posisi 90 sampai 96. Baru yang kedua adalah Anies Baswedan. Saya memberikan nilai kepada Anies Baswedan antara 85 sampai 95. Jadi tidak begitu jauh berbeda gitu ya, antara rentang. Nah, bagaimana dengan Prabowo? Mohon izin Pak Sebastian, saya tidak memberikan nilai. Oke, sahabat forum, kita kembali lagi dalam diskusi kuasa rakyat. Nah, segmen ini saya ingin kita masuk soal, kita mengomentari soal debat tadi malam. Ya, menarik. Jadi ini ada apa? Dari program KPU itu ada 5 kali debat. Ya, 3 kali debat calon presiden. Yang kedua 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, bagaimana ini Mbak Dian melihat secara keseluruhan debat tadi malam? Yang jangan tadi malam dulu debat ya, pertama, kita ngomong sebelumnya dulu. Oke. Ini debat ini tidak seperti yang dulu-dulu juga. Oh gitu? Ada proses debat sebelum debat. Oh. Ada proses debat mendebatkan format debat. Oh. Itu menarik buat saya. Kan itu menarik karena itu berhari-hari. Yang biasanya kita debat biasa aja ya, kalau proses debat ya seperti biasa. Tapi tiba-tiba kemudian ada gagasan mengubah format debat. Ya, yang pertama itu ada gagasan supaya tidak ada proses sanggah menyanggah. Jadi masing-masing hanya menyampaikan visi misi saja. Nah buat saya kayak itu kalau kayak itu gitu bukan kan debat namanya. Ngobrol aja gitu kan, ngomong aja itu satu itu. Kedua berubah dari yang dulunya kan memang semua tampil sendiri-sendiri kalau zaman dulu kan. Ada rencana setiap tampil itu didampingi oleh pasangannya. Lah kenapa harus didampingi? Apa ada yang takut gitu kan? Jadi ada format-format yang sempat membuat orang gonjang-ganjing. Bahkan ada yang entah isunya benar entah enggak, tapi sempat mengemuka sekali debat cawapres mau dihilangkan gitu kan. Jadi dan itu padahal kita nunggu-nunggu debat terutama ini kita sangat nunggu itu Prof Mahfud karena ininya kan tajam dia, apalagi kalau ngomong soal korupsi, soal hak asasi manusia cukup tajam Prof Mahfud. Ternyata mau dihilangkan gitu, orang semua geger. Tapi akhirnya KPU mungkin menangkap ya kemarahan, kekecewaan orang, akhirnya debat itu pun kembali seperti. Tapi apa di balik debat soal konsep debat itu sebetulnya apa? Nah itu Prof, nanti itu Pak Bang, itu yang kita juga bingung. Kenapa harus ada isu yang mencuat bahwa debat cawapres akan dihilangkan? Apakah memang ada keinginan untuk melindungi salah satu calon atau beberapa calon yang tidak cukup confident gitu? Atau ini bagian dari otak-atik gotak-gatuk gitu? Otak-atik gatuk atau apa gitu? Dan sampai tadi malam itu masih ada sebelum debat diselenggarakan itu ada yang mengembuskan nobar dihilangkan, kemudian hanya TV tertentu yang boleh merilis gitu-gitu, dan itu sempat sampai rame 3 jam sebelumnya itu sampai orang marah-marah. Gitu. Iya, tapi ternyata debatnya sama TV, banyak TV bisa kita akses, kemudian nobar di depan KPU ada dan ternyata berjalan seperti tahun 2019. Kalau lihat yang tadi malam, formatnya calon presiden berdiri sendiri-sendiri, ya itu hampir sama dengan yang tahun kemarin lah. Kita cukup, berarti mungkin capres nanti juga akan seperti itu. Oh gitu ya. Nah, saya Nah ini bisa ditanyakan mengapa isu itu hampir terjadi. Bang gitu. Emrus ya itu tadi. Kenapa soal konsep debat aja didebatkan dulu? Itulah
anehnya Indonesia gitu ya. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi baru kali ini aja yang betul. model kayak begini. Sebelumnya nggak ada. Khusus untuk pemilu sekarang. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi kita jadi wasting time kan di situ. Nah, kemudian pernyataan itu sangat bagus sekali. Ada yang dilindungi sebagai suatu hipotesis. Saya kira sederhana untuk mendekati, menjawab hipotesis itu. Sekalipun jawaban itu ini juga tidak suatu definitif sekali. Bukankah ada salah satu kandidat, salah satu anggota pasangan ketika debat di suatu TV tidak hadir? Itu kan lambang nonverbal, kan gitu kan? Hanya yang hadir itu adalah Mahfud MD sama Caimin. Itu indikasi. Baru kemudian, kalau kita mau lihat, saya tidak mau katakan bahwa dia yang dilindungi, tapi adalah fakta. Saya bicara fakta. Oke. Bahwa tidak hadir. Iya. Yang kedua faktanya kan asam sulfat ada. Gitu kan? Artinya penggunaan istilah yang tidak tepat. Iya. Gitu ya. Kalau itu dikonsumsi ibu-ibu kan berbahaya gitu. Asam sulfat itu berbahaya. Tapi kan itu kan ini slip of the tongue. Coba dicek. Gitu, Apakah ya? hanya sekali? Enggak, dua kali. Jadi terkonfirmasi. Jadi ini fatal ini. Saya kira menurut saya kalau anak muda kan bolehlah salah-salah dikit. Enggak, ini soal pemimpin bangsa, Bang. Pemimpin bangsa. Jadi ini serius, artinya Bang. gini ya, Bangku. Kalau presiden nanti mangkat berhalangan tetap, otomatis wakil presiden jadi presiden kita kan. Jadi artinya bahwa posisi presiden dan wakil presiden sama secara integriti. Ini kalau wakil presiden menjadi presiden. Iya. Ini Jadi, fatal soal asam sulfat ini. Artinya bahwa tidak dewasaan di dalam memilih diksi. Karena kita di dalam komunikasi. Ini soal diksi aja atau memang tidak paham? Kalau menurut saya itu tidak menguasai isu, tidak menguasai permasalahan. Yang dia bicarakan soal ibu hamil ya. Ibu hamil mengalami kekurangan zat anemia dan stunting. Dan sebenarnya kalau mau mengatasi stunting itu ya bukan pada saat ibu hamil itu terus diberi asam sulfat. Asam folat harusnya ya, dia tapi salah menyebut. Bukan hanya itu, mengurus mengatasi perempuan itu supaya tidak menjadi tidak mengalami mal gizi kan sejak dari remaja harusnya gitu. Berarti kan sebenarnya ini dia hanya mengambil isu perempuan. Ini isu perempuan yang diambil. Hanya mengambil isu perempuan untuk mendapatkan atau menangguk ceruk suara dari kelompok perempuan tanpa memahami dengan baik persoalan-persoalan perempuan itu tadi apa. Kalau dia paham betul, pasti tidak akan keliru. Nah, ini asam sulfat ini soal salah kata atau bukan tidak salah paham? Kata, boleh saya tidak jawab paham. Itu? Boleh saya jawab? Iya. Jadi penempatan istilah harus tepat. Karena acap kali ini quote and quote ya, bahwa seorang itu sok-sok ilmiah, dipakai istilah-istilah, padahal tidak pas. Satu contoh lagi, dibuat analisis statistik rumus tertentu, padahal tidak pas untuk skala pengukuran variabel misalnya. Banyak itu terjadi, biar keren gitu kan. Nah, kan bisa dipersepsi orang yang tidak paham bahwa asam sulfat, istilah apa ini gitu kan. Baru kemudian adalah bahwa diksi tidak sesuatu yang remeh-temeh, abangku. Diksi mengandung makna. Makna ada power. Kata itu ada makna. Misalnya contoh. Saya contoh. The power of kata. Jangan terjadi, gitu ya. The power of kata. The power of kata, the power of word, gitu ya, atau diksi. Misalnya, suatu contoh sederhana. Begitu lahir anak kita, sejak kecil sampai dia dewasa, katakan saja, kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Dia pasti hilang bodoh. dia kepercayaannya. Artinya bahwa pesan komunikasi itu mengkonstruksi perilaku seseorang. Tapi coba kita katakan kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu bukan gagal, tetapi keberhasilan yang tertunda. Ayo, beda lagi. Nah, jadi seringkali orang mempersepsi ini soal diksi. Tidak. Karena di balik diksi itu ada makna, makna mendorong perilaku, perilaku mendorong budaya. Oke, kita kembali ke laptop. Baik. Bagaimana melihat debat tadi malam secara substansi bagaimana? Abang melihat dari ketiga ini. Baik, saya pikir di openingnya, saya kira ketika menjelaskan visi misi, saya pikir Anies Baswedan, saya kira sangat luar biasa. Bagaimana dia menjelaskan tentang hukum, gitu ya, dan kemudian tidak seperti yang sekarang yang terjadi, gitu ya. Saya kira dia katakan bahwa hukumlah menjadi pijakan kita. Jadi hukum yang mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang mengatur hukum. Kira-kira begitulah. Nah, saya kira sangat dalam maknanya.
bisa saja saya menafsirkan, bukan Bung Anies. Bung Anies bisa saja ingin menyampaikan pesan bahwa kekuasaan mengatur hukum. Bukankah pelanggaran etika yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi part of daripada kekuasaan mengatur hukum? Misalnya ini perlu kita Di perdebatkan. closing statement-nya Anies juga kan mengatakan kita sekarang ini kekuasaan yang mengatur hukum. Iya, betul. Kan Saya begitu. kira itu kan kritikal sekali. Iya. Maka saya kira sangat setuju karena coba kita lihat apakah memang katakanlah hukum, apakah tegak hukum kita di Indonesia? Bung Anies mengatakan seperti gini, hukum kita tajam ke bawah, ini tajam, dikasih simbolisasi dan tumpul ke atas. Saya kira coba kita lihat dulu deh, beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia belum tegak hukum kepada semua golongan dari status sosial tertentu. Baru sedikit Bang, baru misalnya katakanlah Ganjar Pranowo gitu ya. Saya kira dia menjelaskan sangat berdasarkan empirikal, yaitu dia berkunjung ke Papua dan Mahfud berkunjung ke Aceh. Secara simbolisasi itu maknanya mendalam. Artinya apa? Ganjar memulai dari ujungnya timur, di mana timur sinar matahari untuk menyinari Indonesia, kan begitu. Sampai jadi terbenam. Abang bersyukur jadi dari Indonesia bagian timur, karena dari timurlah menyinari Indonesia. Iya. Kalau nggak ada timur kita nggak dapat cahaya. Betul. Dan kemudian dia temukan persoalan-persoalan sosial di sana dan dikemukakan. Baru kemudian Mahfud MD dari ujung barat. Bukankah Aceh simbol daripada persatuan kita? Karena Aceh dengan menjual rempah-rempah mereka menyumbangkan pesawat terbang untuk perjuangan negara Republik Indonesia. Pada saat itu pesawat sangat luar biasa dan dibeli dari hasil rempah-rempah yang ada sekarang di Taman Mini. Artinya apa? Ingin menunjukkan historikal bangsa Indonesia, persatuan yang lebih baik dan heterogenitas. Saya melihat bahwa Ganjar dan Mahfud MD adalah tokoh yang pluralis. Oke, ini Abang baru bahas yang dua. Yang pasangan nomor 2 bagaimana? Nah ini menarik. Persoalan nomor 2 saya ambil satu contoh. 2 contoh saja. Ya. Ini ke perdebatan formal. Juga pasti tak terbantahkan. Nggak, di openingnya dulu. Gimana soal visi misi itu? Kalau di openingnya menurut saya lebih operasional 2 kandidat yang saya sebut tadi dibanding kandidat nomor 2 gitu ya. Nomor 1 dan nomor 3 lebih operasional. Tetapi yang menarik adalah ketika proses perdebatan. Ini perdebatan formal. Masa semacam gerakan seperti tanda kutip loh, joget-joget? Nggak boleh. Karena ini perdebatan formal. Baru yang kedua, bahwa Prabowo menunjukkan dia superior dibanding yang lain. Tidak boleh, dalam perdebatan harus egaliter. Superiornya gimana? Nah, Mas Anies, tidak boleh itu merendahkan. Seolah dia superior, Anies lebih inferior. Padahal kalau kita lihat intelektualnya, bagus Anies. Logikanya, nalarnya, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, acap kali memang memposisikan dirinya seseorang itu bahwa dia lebih superior dari orang lain. Itu indikasi. Karena calon nomor 2 kan sudah sangat senior, Bang. Tapi kalau dalam ini pada perdebatan dulu ya, kecuali pertemuan informal. Kalau pertemuan informal nggak apa-apa. Sama dengan ketika saya berdebat dengan mahasiswa saya dalam suatu perdebatan forum terbuka, misalnya formal, saya harus hargai dia sebagai kawan berdebat saya. Maka dalam etika perdebatan, tidak boleh merendahkan debater lain atau kawan berdebat kita. Saya pengajar argumentasi dan debat. Jadi etika menjadi sesuatu yang penting di dalam suatu perdebatan. Jadi oleh karena itu menjadi mengkonfirmasi kita, MK melanggar etika, dan ini juga tidak etis, membuat posisi orang lain lebih rendah. Nggak boleh. Ini saya kira kita harus kritik. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti dalam debat berikutnya, saya kira hargailah orang, equal lah, egaliter lah. Saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, kalau Mbak Dian memberi skor dari 3 pasang calon ini dalam debat tadi malam, itu bagaimana Mbak Dian memberi? Di opening? Semuanya. Di debat pertama? Semuanya. Kalau karena saya melihat dari kacamata perempuan ya. Sekali lagi saya melihat dari kacamata perempuan dan selama ini perempuan yang grassroots gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya menempatkan Ganjar itu di 8,5. Oke. Karena dia banyak mengikut Ganjar. Nomor 3 itu. Itu nomor 3 8,5. Nomor 2. Nomor 2 itu 7. 7 dan nomor 1 itu 6. Kenapa 6? Nomor 1 itu karena
sebenarnya pada saat debat Pak Prabowo itu tidak menjawab persis seperti Pak apa Prabowo ini nomor 2 loh. nomor 2. Ya. Nomor yang 2 enam itu nomor 2. yang 6 nomor 2. Ah, bukan. Yang 7 nomor Anies. Oh ya, jadi kalau gitu gini. Nomor 1 itu 7. Ganjar Bukan. 7,5. Nomor 1 nilai, paslon nomor 1 Paslon nilainya nomor 7. 7. Paslon nomor 2 nilainya 6. Paslon nomor 3 nilainya 8,5. Oh Ya. gitu. Oke. Ya, kenapa begitu Ya. misalnya? Kenapa 7 nomor 1? Pertama nomor 1 itu memang dia kemampuan menata katanya sangat baik, retorikanya sangat baik, runut, ya tidak heran ya karena beliau ini Dia dosen, ya seorang dosen, runut dan kalau didengarkan orang logik dan menarik, orang tidak bosan mendengarkannya, walaupun seringkali ada istilah yang sulit dipahami oleh orang karena istilah-istilahnya atau kiasan-kiasannya itu bikin orang nggak mudeng. Hukum tajam karena itu apa maksudnya gitu. Jadi kalau orang akar rumput tentu akan memandang itu sangat sulit gitu istilah-istilah penggunaan istilahnya. Nah Ganjar ya itu, nomor 2 dulu dong. Jangan lompat ke Prabowo, nomor 3. Pak Prabowo. Kenapa nilai dia 6? Nilainya 6 kenapa? Dia di opening misalnya dia mengatakan ya pelayanan publik akan selalu meningkat sampai sekarang kan baik, tapi di 280 juta masa nggak ada yang salah, masa nggak ada yang sempurna gitu. Makanya dan halnya bersandar pada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak mengelaborasi lebih lanjut visi kedepannya apa. Layanan publik itu akan dibuat seperti apa, akan diperbaiki seperti apa, hak asasi manusia itu akan dicapai seperti apa, tidak terlalu terelaborasi dengan baik. Tapi beliau lebih menceritakan apa yang sekarang sudah ada dan memaklumi bahwa ya memang ada kekurangannya karena 280 juta orang pasti ngurus 280 juta orang. Pasti ada kekurangannya. Tapi yang saya pengen dengar sebenarnya orang lain pengen dengar, lah menutup kekurangannya itu bagaimana? Itu tidak dielaborasi dengan baik oleh beliau. Nah, nomor 3 yang sangat menarik, dia menggunakan sistem yang namanya storytelling, bercerita tentang sejarah atau proses yang dia lalui dari dengan mendengarkan dari masyarakat, ya, dari rakyat ya. Dari perjalanannya dia dari Papua dan Pak Mahfud dari Aceh, apa yang dia temukan dan apa yang akan dia perbaiki dari temuan-temuan itu. Jadi kelihatan nyata banget gitu. Oh, ada orang tidak bisa melahirkan, terpaksa ada lagi sampai Romo menolong, terpaksa menolong orang melahirkan walaupun dia tanpa pengetahuan dan menggunakan YouTube. Itu gara-gara tidak ada rumah sakit. Lalu dia bilang ada solusinya. Solusinya adalah 1 desa, 1 puskesmas atau puskesmas pembantu. Lalu dia ngomong lagi, ya, solusinya adalah internet gratis untuk orang muda. Jadi visi kedepannya itu terlihat. Dan jadi, bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Oke. Boleh sedikit ini menarik. tentang nanti nilai? Kita ini menarik. Karena sama-sama tapi kita tahan nilai. dulu. Kita dikasih nilai, minta nilai. Oh nilai. Oh, saya nilai dulu. Boleh, sedikit aja. Ya kalau nilai. Karena saya kan guru Oke, atau dosen, betul, suka dosen. memberi nilai. Oke, betul. Nah, betul. Paslon saya, nomor 1. Paslon tidak usah diurut. Oke. Nomor 1 dan nomor 3, kalau boleh saya memberikan nilai sama tertinggi dan di bawah gitu ya. Bahwa kalau skalanya 0 sampai 100, Ganjar saya berikan sampai nilai 10 dong, Pak. Saya bikin 100 saja, Bu. Jadi skalanya adalah dari 0 sampai 100, maka nilainya Ganjar itu ada pada posisi 90 sampai 96. Oh. Baru yang kedua adalah Anies Baswedan. Saya memberikan nilai kepada Anies Baswedan antara 85 sampai 95. Oh. Jadi tidak begitu jauh berbeda gitu ya, antara rentang. Nah, bagaimana dengan Prabowo? Mohon izin, Pak Sebastian, saya tidak memberikan nilai. Kenapa? Kejam ini. Jangan begitu dong, dosen Tunggu harus dulu. nilai fair dong. Ya, karena saya melihat kenapa saya tidak memberikan nilai gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan harus remedial gitu ya. Oh. Tapi saya tidak memberikan nilai. Kenapa? Ada sangat yang substansi
yang menurut saya tidak memberikan nilai. Ketika mengatakan, karena ini tidak sesuai etika debat, yaitu Mas Anies, itu tidak boleh. Sehingga izinkan saya tidak memberikan nilai itu. Oh begitu ya. Iya, itu Ya, sangat kalau penting. nggak ada nilai nggak bisa naik kelas Ya, dong. silahkan mereka menilai dirinya sendiri. Oh, oke. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.